Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rhoma Irama semakin hari semakin gila, teman-teman. Jadi dia berkata bahwasanya Ahlul Bait atau Habib Ba'alawi itu bukan keturunan daripada Nabi Muhammad. Dan dia sudah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Pernyataan Bang Haji terhadap polemik nasab Habib di Indonesia. Jadi sumbernya dari video channel Rhoma Irama. Mari kita dengarkan seksama, teman-teman semua. Jadi dia percaya akan omongan Profesor Menahim Ali katanya. Oke, mari kita lihat dulu videonya, teman-temanku semuanya. Menurut Profesor Menahim Ali bahwa kaum Ba'alawi mustahil sebagai orang Arab. Tapi kaum Ba'alawi adalah dari Kaukasus menurut ilmu sejarah. Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Siapakah Ahlul Bait itu? Apakah arti dari Ahlul Bait? Ahlul Bait secara bahasa, secara lugah, Ahlu al-Bait, ahli rumah. Artinya penduduk rumah, penghuni rumah. Ahlul Bait adalah orang-orang yang ada dalam rumah. Dalam ini tentunya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara harfiah. Lalu Al-Quranul Karim berbicara. Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, ini ahlul baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa ahlul bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Pasti kita diperintahkan untuk mencintai keturunan Nabi. Oleh karena itu, kita umat Islam harus tahu yang mana keturunan Nabi. Karena keturunan Rasulullah SAW ini banyak tersebar di seluruh dunia. Demi sekali lagi kesucian Rasulullah SAW, kita harus betul-betul mengetahui secara ilmiah, secara Quran wal Hadith, siapa keturunan Nabi yang memang harus kita hormati, harus kita cintai. Ada hadis lain yang sahih yang mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitaballah wa sunnati, atau kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kamu berpegang kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitabullah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Pimpinan mereka mengatakan, siapapun yang baca Quran, yang beriman Al-Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Mereka berani mengatakan yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mungkin hal ini yang membuat kita para muhibin begitu tunduk kepada yang katanya turunan Nabi. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah, wahai manusia, yaitu takwamu, bukan dari mana bangsamu. Maka Nabi selesai menyatakan, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab di atas yang bukan Arab kecuali takwa. Pernah terjadi satu peristiwa di mana para sahabat tengah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani fa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani fa amana bi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang bertemu aku, dia beriman kepadaku. Seperti para sahabat misalnya. Tapi lebih beruntung 3 kali Nabi menyebut. Orang-orang yang tidak ketemu aku, nggak pernah bertemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Contohnya kita ini sekarang. Kita tidak pernah ketemu Nabi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kalau kita mengimani Nabi SAW, maka kata Nabi, itulah saudara-saudaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali Nabi tidak pernah mengutamakan zuriyahnya, keturunannya, tidak pernah. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, yang diseru bukan ya zuriyati, tidak, ya ummati, ya ummati, ya ummati, umatnya yang dipanggil. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudara. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka, tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Kira-kira demikian pernyataan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan meluruskan apa yang saya nyatakan, dan lain-lain dari Ba'alawi saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya. Maafkan saya, dan sebaliknya pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Ba'alawi. Nah, luar biasa pernyataan Roma Irama. Nampaknya dia akan berhenti di dalam podcastnya untuk menyerang para habaib Ba'alawi, keturunan Ba'alawi, yang menisbatkan bahwasannya keturunan Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Nah, na'udzubillah min zalik, Bang Haji Roma Irama ini sudah sangat terlalu jauh ikut campur dan nasab orang lain, teman-teman. Bahkan dengan terang-terangan membatalkan atau tidak percaya kepada nasab orang lain yang sudah masyhur di masyarakat umum, yang sudah dari zaman dulu bahwasannya nasab kaum Ba'alawi itu, para habib Ba'alawi itu sudah masyhur, teman-teman. Bagaimana dengan orang-orang dari zaman dulu seperti Habib Ali Kuitang yang tidak dipercayai oleh Roma Irama ini? Beliau adalah waliullah, masya Allah. Wallahu alam bisawab. Yang jelas Roma Irama tidak percaya dengan nasab Habib Ba'alawi, dengan nasab orang lain. Biarlah dia yang menanggung apa yang telah ia ucapkan. Seperti itu, teman-temanku semuanya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan Roma Irama ini? Tampaknya dia tidak akan mengundang orang-orang lagi untuk membahas mengenai nasab Ba'alawi, karena sudah disebarkan melalui podcastnya ini, ya kan, pernyataan dia sendiri sebagai raja dangdut yang bicara mengenai agama tapi tidak pernah mondok di pesantren manapun. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa kirim super thank, teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bantu tembuskan 100.000 subscriber.